Oke, halo semuanya, balik lagi barengan sama Rehan di sini dan sekarang ngetek lagi. Ini adalah hari kedua gua ngecoba ngetek audio konten, tapi ngeteknya nggak di perjalanan pulang kantor lagi. Jadi gue pulang dulu dari kantor gitu ya, udah mantep, udah semua, udah sampai rumah, udah mandi. Nah, pas gue udah mau siap-siap istirahat, nah inilah saatnya gue nyobain untuk ngetek. Kalau yang gue lihat ya dari hasil kemarin ngetek, jadi kan gua ngetek ini pakai recorder bawaan dari Samsung A72 ya. Menurut gua sih udah, settingan default jadi pasti mantep lah gitu ya, minimal standarisasinya ada gitu kan. Walaupun mungkin tidak seperti kalau misalnya software-software yang memang diciptakan khusus untuk untuk rekaman atau misalkan yang dia concern-nya satu-satunya adalah ke sana gitu. Sedangkan kalau Samsung kan ini concern-nya pasti ya untuk, HP gitu kan, Android maksudnya untuk user interface-nya, untuk rekamannya ya diadain, cuman mungkin update-nya nggak banyak gitu kan, tidak kalau emang mau update yang bagus terbaru berarti harus ganti HP-nya gitu. Dan untuk gear-nya kalau misalnya lu udah lama dengerin dari episode-episode sebelumnya pasti udah tahu lah ya gue pakai Holyland Lark A1 di mana gue beli ini adalah hasil nabung, dan gue belinya adalah yang varian kan banyak tuh, misalnya ada yang ini, lu mau yang varian kayak gimana, ada yang output untuk receiver-nya ada yang oh emang Type C atau ada yang Lightning gitu. Nah sedangkan kalau gue kan yang ya udahlah yang paling murah aja gitu, jadi gue nggak pakai charging case. Jadi kalau misalnya ini kira-kira baterai udah habis gitu kan, persentasenya ya harus gue cas gitu. Jadi gue harus lebih aware dengan kapasitas baterainya. Sedangkan kalau ada charging docknya gitu kan, itu kan di situ ada baterainya. Jadi kalau tiap kali lu selesai make dia kan ngecas lagi jadi full gitu kan. Nah sedangkan kalau ini cuman ada kayak charging plate gitu. Jadi buat ngecasnya nggak langsung dari transmitternya itu nyolokin ke kabel casan gitu, enggak. Cuman menurut gue nih udah bagus banget dari yang terakhir gue punya. Kalau misalnya terakhir gue punya kan tuh masih yang kabel gitu kan. Terus kalau yang mau lebih bagus lagi harus kabelnya itu mikrofon kabelnya itu harus ada yang dipakein baterai gitu kan. Sekarang mah ini udah yang paling mantep sih yang gue punya, thanks to teknologi ya, dan juga perkembangan zaman yang bikin ini mudah gitu diaksesnya gara-gara udah makin banyak konten kreator, udah makin banyak orang yang memang perlu mikrofon wireless gitu kan. Jadinya semakin banyak permintaan, demand-nya makin banyak gitu kan. Oke, berarti produk barunya, inovasinya makin banyak juga variannya. Cuman yang biasanya orang atau pakai Saramonic gitu kan yang harganya wah out of my range lah gitu kan, out of my league gitu kan. Nah ini untung ternyata gue bisa lah kedapetan, walaupun harus nabung dulu, sabar-sabar dahulu gitu kan, agar jadinya ketika gue udah punya yang sekarang tidak mudah untuk gue ngilangin, naruhnya nggak sembarangan, lebih aware ya nggak sih gitu kan. Kayak orang bilang katanya, ada yang bilang nih motomobi kalau nggak salah ya, daripada nyicil kendaraan mending nabung dulu aja, karena kalau misalnya lu nabung berarti lu meningkatkan level lu dulu sebelum lu punya mobil itu gitu kan. Sedangkan kalau misalnya lu nyicil, kadang lu belum segitu levelnya tapi ternyata lu udah nyicil, nah jadi nanti mungkin sembarangan atau nggak cocok gitu kan. Nah gue sih nggak tahu juga. Nah yang terakhir kemarin untuk pertama kalinya gue ngetek di dalam rumah gitu kan, di kamar gue, tidak di jalan. Eh, yang sedikit gue evaluasi ya ini kayaknya ya, karena gue ngeteknya itu agak malam gitu kan, udah ngantuk-ngantuk juga, jadi gue kadang ngomong tuh sambil kayak orang ngantuk, terus juga kayak apaan nih, kayak orang
pelo banget gitu kan. Nah, jadi gue usahain sekarang bener-bener agak masih seger, abis mandi banget, langsung deh coba ngetek gitu kan. Cuman nggak tahu deh nanti nextnya gimana, apa tetap bagus atau ternyata ada kurang-kurangnya. Kayak ini gue rada agak ngos-ngosan karena gue bilang gue abis mandi langsung banget ya. Gue jadi abis mandi gue beres-beres kamar dulu nih sebelum gue tidur. Sedangkan biasanya kalau kemarin gue selesai beres-beres baru gue ngetek, jadi bisalah di sambil rebahan gitu kan. Kalau ini kayaknya gue nggak mau sambil rebahan deh. Kalau nanti sambil rebahan, wah bisa-bisa kayak kemarin lagi. Walaupun nih ya udahlah kita ngeteknya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Nah ini mungkin akan gue upload di hari berikutnya gitu, di hari Kamisnya, karena untuk hari Senin kan udah ada nih, berarti di hari Kamis besok di tanggal 4 September ya. Nah, di tanggal 4 September itu yang gue tahu ya, sudah bisa menukarkan tiket Pesta Pora 2025 menjadi gelang atau wristband-nya gitu kan. Walaupun nanti tanggal 4 apa tanggal 4, tanggal 5 juga bisa pagi. Nah, yang berita terbarunya yang menurut gue ini jadi aduh kayaknya kurang banget sih gitu ya. Adalah keputusan dari pihak festival yang biasanya kan kalau festival itu kan dari sore ya, misalkan nih di jam 4 sore sampai jam 1 dini hari, itu yang biasanya kan pulang-pulang enak gitu. Udah biasa gitu kali ya, jadi udah bisa, udah capek-capek sama teman-teman makan dulu kemana, pulang baru tidur gitu kan. Kalau sekarang katanya diubah jadwalnya dikarenakan kemarin acara yang demo-demo itu kan, jadi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, yang pertama kita lihat dulu ya, kalau jam 8 pagi siapa yang akan dimasukin line up jam 8 pagi? Bayangin jam 8 pagi. Berarti kan dia udah siap-siap panggung, berarti mungkin dari jam 6 gitu kan. Siapa yang udah nunggu di panggung mau nonton jam 8 pagi itu siapa? Terus saat nanti ada masanya siang-siang, wah pasti bakal panas banget itu ya. Itu gimana nanti untuk tindak lanjutinya. Belum lagi kalau misalnya ternyata pagi-pagi hujan, wah. Walaupun sih gue lihat sih udah beberapa hari ini nggak hujan nih, jadi cocok banget mungkin kalau buat teman-teman nyuci motor, nyuci mobil, kendaraan gitu kan. Wah itu udah dijamin nggak bakal kenapa-napa karena pasti dipakein pawang hujan lagi. Pawang hujan itu udah range-nya se-Jakarta Raya gitu kan. Terus dilihat pulangnya jam 8 malam. Nah, bayangin pulang jam 8 malam tuh masih nanggung gitu kan. Ngapain lagi nih? Ya udahlah cari makan terus masih belum tidur, mana lah kita dulu ke nyari klub gitu. Mungkin gitu kali ya, mungkin nih. Gue sih nggak tahu juga nanti kayak gimana. Dan jadwalnya udah kebuka belum sih? Udah maksudnya udah di-share belum sih? Karena Pesta Pora ya pasti udah menjadi weekend ini menjadi tujuan semua anak muda sih. Udahlah kita kesini aja gitu kan. Yang terbaru nih 7 menit yang lalu tiket daily, early entry, and regular day 2 itu udah sold out. Wah day 2 ada siapa tuh kira-kira ya? Kita lihat lagi. Terakhir. Ya jadi kemarin tuh kalau seinget gue ya, ketika kita masuk tiketing, nah tuh ada booth buah gitu, lu mau ngambil buahnya silakan. Nah ternyata ini ada lagi, wow. Ada tato studio, wow gila keren banget. Ini ya, nggak tahu deh. Gue sih kalau ke sini yoi banget, cuman wah piercing 350, temporary tato 100.000, permanen tato 420. Oh wow. Ini sih emang ngejual experience banget sih ya, gila keren sih. Nggak tahu ya ini nanti kayak gimana, yang jelas sih pengen banget ada, nggak tahu ya kalau yang di Vestapora ada minum gratis apa enggak. Kalau festival yang lain kayak Synchronous Festival tuh dia ada
apa namanya, booth untuk refill air minum gratis. Gue takut salah ngomong nih kan. Nah, kebetulan gue juga beli untuk bulan depan Synchronize, jadi bisa dilihat nih head to head. Tahun lalu Synchronize dulu baru Pestapora, sedangkan sekarang diganti Pestapora dulu baru Synchronize. Nah kan kayak gitu kan. Buat teman-teman gimana, ada yang ikut Pestapora aku juga, semoga nanti kita bisa ketemu ya, kayak, "Wih gue dengerin," oh seneng sih walaupun kayaknya enggak deh. Apalagi ya, kita lihat lagi berita-berita yang baru, gue nggak tahu lagi nih berita baru apa nih, kebanyakan masih tentang politik sih, tapi uh, bingung juga ya. Kalau gue lihat dari soal di TikTok sih isinya masih aneh ya, jadi belum ada yang bener-bener menjurus kayak misalkan, info terbaru apa, ini masih masih sekitar tentang politik kali, mungkin ini bakal masih hangat juga nih buat seminggu apa 2 minggu ke depan karena, teman-teman gue udah pada make, filter yang sama nih untuk menjadikan foto mereka warna pink dan warna biru, di mana warna pink ini melambangkan ibu-ibu yang waktu itu sangat berani di hari-hari itu, lalu warna ijo ya udah itu menggambarkan sosok Afan yang kemarin, berduka dan kita turut berduka cita ya. Melambangkan apa namanya, hero gitu, green hero. Wah, gua sempet nanya-nanya, "Gimana nih cara buat, pengen kayak gini juga?" Gitu. Ternyata kayak ada, lu masuk website ini, nanti lu upload foto lu gitu kan. Nah, apalagi nih, apalagi. Oke berarti nanti ketika gue pesta pora tidak ada pertandingan bola karena waktu festival sebelum tahun kemarin pas lagi berpapasan juga dengan pertandingan bola. Jadi ada yang lagi manggung ya udah pada penontonnya nontoninnya manggung. Tapi kalau yang demen bola ya udah pada nonton bola tuh di HP-nya. Walaupun kadang sinyal kan rada-rada tuh kan. Besok di hari Kamis, hari terakhir kerja di minggu ini kan hari Jumatnya libur, terus mungkin ada yang udah ngambil cuti atau mungkin ada yang pura-pura sakit. Jadi di kantor gue itu, eee, cukup banyak yang hari ini, di hari Rabu itu, bekerja itu sudah mulai pakai jaket seharian, gue bilang gitu, "Apa nggak panas ya?" Tapi ya mungkin digasin kali ya, karena besokannya niat ngambil libur, bilang sakit sedikit. Nah, kita lihat aja, ini cocok nih kayaknya dijadiin narasi, terus kayaknya thumbnail-nya adalah tentang pura-pura sakit di kantor. Tapi kalau denger lagunya Hindia sih, Entahlah Karir itu, maksudnya apa sih lagunya yang dia bilang, karir itu tiada artinya gitu. Jadi cobalah kamu, telat sedikit masuk kantor, bilanglah ada apa gitu. Cobalah nggak masuk kerja hari apa gitu, bilanglah kamu sedang celaka gitu. Mungkin teman-teman lebih sering denger jadi lebih tahu narasinya kayak gimana, gue sih seinget gue aja ini ya. Kasihan lo teman-teman lo pada pada di-netting-in, maksudnya di-negative thinking-in gitu kan, padahal kalau yang beneran sakit gimana kan. Mmm, jadi ketika tadi juga gue sempet, apa namanya, bikin tabel atau bikin catatan sedikit tentang kebutuhan gue, misalkan kalau misalnya gue mau menghadiri acara wisudaan adik gue, karena kebetulan wisudanya di luar kota, another island. Jadi kan berarti lu butuh ngebudgetin untuk transport, aka untuk pesawat kan. Nah, gue bilang, "Wah nih, di tanggal-tanggal segini gajian belum turun nih, gimana nih kan?" Sempatlah terpikir sama gue, apa apply kartu kredit kali ya, karena kan gue belum pernah punya yang gitu-gitu ya, maksudnya fasilitas finansial gitu kan. Sudah nanya-nanya, lihat referensi dari ChatGPT, manakah yang memberikan biaya paling murah, terus ada apa aja yang common dipakai sama anak muda, yang dipakai sama warga Indonesia gitu kan. Sudah ada beberapa pilihannya, cuman gue takut kayak, nanti,
approve-nya lama, ribet kata temen gue gitu. Udahlah pakai aja yang pay later bawaan dari aplikasi pembeli, eee, tiket pesawatnya katanya ada segitu, paling bunganya berapa gitu kan. Nah, gue nggak tahu sih, nanti gue coba lihat dahulu ya. Apalagi nih, apalagi? Gue sempat bingung deh. Mmm, ya kalau misalnya nanti di weekend, eee, beneran pesta pora yang cuma sampai jam 8 gitu kan, untuk 3 hari ini pas bakal jadi new experience banget sih. Terus juga gue mau melihat bagaimana sih dari pihak festival ini meng-handle itu gitu kan. Walaupun pasti nanti bakal banyak, opini-opini dari berbagai orang gitu kan. Entah itu yang opininya membangun atau opininya yang, punya perspektif lain. Anjay kata-katanya nih agak beda-beda. Kita lihat nanti sama siapa, gue sih masih nunggu teman-teman gue nih, terkait konfirmasinya. Ada yang bilang katanya, "Oh gue datang di hari ketiga aja," ada yang bilang katanya, "Gue hari pertama aja," tapi gue nyaranin, "Udah sih datang aja 3-3 harinya," gitu kan. Gue juga nggak tahu nih nanti sempetkah gue untuk menukarkan menjadi gelang, karena gue pulang kerja nih udah 2 hari jam 8 mulu. Sedangkan kalau ngelihat dari penukaran wristband-nya itu cuman sampai jam 7 malam. Wah, kita lihat ya nanti kayak gimana. Udah berapa menit nih? 16 ya. Nggak usah lama-lama kali ya, segitu dulu aja yang penting ada. Karena nih kayak gue mau istirahat dulu karena meski dilihat-lihat nih udah mau jam 10-an kurang gitu kan. Oke deh, thank you banget yang udah dengerin, yang udah nemenin, doain bisa konsisten main-main ke sosial media gue yang lain. Gue ada TikTok, gue ada Instagram, ada YouTube, ada Spotify, and ada Saweria juga. Nah mungkin teman-teman yang ada apa namanya, duit-duit nggak kepake, siapa tahu nanti takut basi. Nah boleh deh tuh kayak, wah nih di GoPay gue kayaknya ada nyisa nih 30.000 nggak kepake, udahlah kasih Rehan aja. Nah kayak gitu tuh, gue perlu tuh duit-duit nggak kepake kayak gitu. Oke deh, kan lumayan tuh ya bisa dipakai buat makan siang ya. Mau dipakai yang biasanya mungkin makan siang minumnya cuma air putih anget doang kayaknya. Wah, gue baru inget nih gue dapet nih Saweria dari ini gitu kan. Ah, hari ini gue minumnya es teh kali ya. Nah, kan yang gitu-gitunya tuh. Aduh, kepikiran aja lagi. Oke deh, segitu dulu. Thank you banget. Bye semuanya. Have a nice day everyone. Sehat-sehat.